Oke, perlu diingat jempol dan telunjuk dan posisinya kayak pegang biasa. Nah, ya tadi kita sudah berlatih untuk pegang biola dan untuk tangan kirinya. Sekarang kita akan berlatih cara menggunakan bow ini. Oke, bow ini bunyinya seperti ini, panjangnya kurang lebih 120 cm atau 100 meteran ya. Nah, kita megang mulai tangan kanan dan posisinya ada seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan posisi seperti ini? Kita taruh dulu biolanya, kita latihan tangan kiri pegang dulu. Jadi peletakan jarinya ada di ujung sini. Oke. Jadi jempol dulu kita masukkan ke ada lubang di sini. Jempol dulu kita masukkan. Berikutnya ada dua jari ini. Ya. Dua jari. Terus telunjuk dan kelingking. Nah, dan posisinya jangan sampai pegang bow kalian adalah kayak gini. Jadi dia akan jatuh ke depan. Nah, kenapa posisi dia akan jatuh ke depan? Karena dia akan memberikan tekanan. Jadi kalau kita bisa menekan bow ini, suaranya supaya gesekan kita akan bisa keras dan pelan, itu kita bisa menekan kayak ini. Jadi posisi tangannya dia akan tidur jatuh ke depan. Setelah ini selesai, dia akan jatuh ke depan. Jangan sampai sini ke belakang. Gitu. Dan posisi jari ini sangat rileks. Jangan terlalu kaku. Ya. Kalau terlalu kaku, kalian pasti juga akan mainnya agak susah. Jadi nanti kalau kita udah ke tingkat yang lebih lanjut, akan ada teknik yang dia cuman membutuhkan pantulan dari bowing seperti ini. Oke, jadi tangannya cukup rileks. Ambil lagi biolanya. Ini tangan kanan, pastikan dijatuh ke depan. Oke, biola udah, tangan kanan udah. Sekarang kita akan membahas tentang cara menggesek yang benar. Masih ingat kan bagian dari biola? Di sini namanya fingerboard yang hitam, dan ada senarnya, ada 4 buah senar. Terus berikutnya ada namanya bridge atau cam, tapi kita lebih menyebutnya ke bridge aja. Nah, kita menggeseknya itu antara batas dari fingerboard ini dan bridge-nya. Jadi di tengah-tengah ini. Kita nggak boleh di sini, nggak boleh taruh ke depan, karena nanti akan berpengaruh pada tone color-nya. Jadi warna suara biola kalian akan terpengaruh juga dengan letak kalian menggeseknya. Oke, kita coba gesek dulu senar A dan E. Jadi di sini ada 4 senar. Sini senar G, senar D, senar A, dan senar E. Oke. Jadi ada 4 senar. G, D, A, E. Nah, kita akan belajar dulu di senar A dan senar E. Oke. Tadi yang bilang geseknya dia di antara bridge dan fingerboard. Ya. Kalau kalian geseknya terlalu depan, nah dia nggak akan rata dan suaranya akan lebih tipis. Sebenarnya yang posisi yang paling bagus adalah dekat dengan bridge-nya ini. Dia lebih condong ke bagian sini, dekat dengan bridge. Tapi kita jangan di atas bridge, tapi cukup dekat dengan bridge aja.
Di situ kalian akan mengeluarkan tone color yang cukup bagus, suara yang jelas, dan apalagi kalau kalian kasih tekanan sedikit pada bow-nya, bow ini, jadi akan menghasilkan suara yang cukup bagus, terdengar jelas. Oke, jadi usahakan menggeseknya di dekat, di lebih condong ke bridge-nya ini ya. Jangan sampai di belakang bridge juga kita nggak akan dengar ada suara, nggak akan dengar nadanya. Seperti itu. Kita coba dulu senar A dan E ya. Jadi kita akan gesek senar A dan E. Oke, dan gesekannya pun harus rata. Paham? Sekarang kita akan mulai belajar cara menggeseknya. Nah, di gesekan ini ada beberapa materi yang kita bahas. Jadi yang pertama adalah panjang pendek bow ini. Jadi gesekan itu bisa panjang, full bow penuh, atau kita bisa pendek. Itu bisa di low bow, middle bow, sama high bow ya. Jadi gesekannya ada panjang, ada long dan short, panjang dan pendek. Oke. Terus kedua, gesekan di biola ini turun dan naik, dan turun dan naik itu power yang kalian hasilkan dari tangan kanan itu harus sama. Jangan sampai waktu kalian gesek turun itu keras, terus naiknya pelan. Nah, itu menurutku masih belum stabil ya. Jadi kurang benar. Jadi antara down dan up itu harus sama powernya. Oke. Oke, ini basic yang paling pokok di biola. Jadi gesekan kalian pertama harus rata, keras, dan stabil ya. Karena itu akan berpengaruh di produksi suara kalian, produksi suara biola ya. Kalau kalian geseknya nggak rata, misal seperti ini, nah biasanya akan berbunyi seperti apa ya, suara krek kayak gitu ya. Oke. Ya, biasanya yang akan terkendala adalah gesekan seperti ini. Di awal kita menggesek, nah ada suara noise. Nah, itu bukan karena senarnya atau bukan karena baunya, tapi karena gesekan kita yang belum rata, belum stabil ya. Jadi cara satunya adalah tempelkan di senar, gesek aja. Jika gesekan kalian turun, tarik aja turun. Gesek naik aja. Karena suara itu ada kalau kita ragu-ragu kayak gini. Nah, itu karena kita menggesek turunnya itu masih ragu-ragu. Jadi kadang berhenti dan kayak berhenti jalan kayak ragu-ragu banget. Kalian gesek aja, tempelkan di senar, gesek. Nggak akan menghasilkan suara kayak gitu. Tapi kalau kalian ragu-ragu, tempelkan. Nah, biasanya yang paling mendasar itu ya. Jadi cara menggesek kalian juga harus tahu. Jadi jangan ragu-ragu buat gesek senarnya. Entah itu gesekan kalian turun
itu setiap gesekan kita harus menggunakan power. Jadi kalian kasih tekanan aja pada bow ini ya. Setelah kita kasih tekanan, kita akan tahu kita butuh keras berapa, kita akan butuh suara yang pelan seberapa kalau kita udah ngasih tekanan di bow ini. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan penekanan pada bow ini supaya suara biola ini akan bisa menghasilkan suara yang keras ya. Kita ambil suara yang keras dulu aja, kita tekan. Oke. Nah, seperti itu. Dan banyak yang bertanya seperti ini, itu biola itu geseknya naik atau turun? Jadi kedua-duanya kita gesek, turun juga kita gesek, naik kita gesek. Dan powernya juga harus sama. Power dan kestabilan dari bow-nya kalian harus sama. Jangan sampai turun dan naik itu berbeda. Oke. Jadi waktu kalian turun keras, naik pun juga harus lebih keras. Ya. Jadi maksudnya sama-sama keras. Untuk yang baru belajar, aku menyarankan kalian berlatih dengan full bow. Jadi kalian gunakan penuh bow ini. Jangan sampai cuma setengah gesekan. Ya, tapi harus full. Karena di sini kita akan melatih power. Dan kalau kalian udah bisa full, nanti akan main di middle bow, akan di middle bow atau di low atau di high, itu kita akan lebih mudah. Jadi untuk awal kita gunakan semua bow ini, kita manfaatkan, bownya kita manfaatkan. Jadi gunakan full dari pangkal sampai ujung, pangkal sampai ujung kita gunakan terus. Oke? Kita coba lagi, kita ambil gesek senar A. Seperti itu ya, jadi gesekannya dia nggak akan, nah dia jangan seperti ini, dia harus lurus. Nah, kalau kita udah bisa menggesek biola tadi tanpa ragu-ragu, kedua kita perhatikan pergelangan, siku, dan pundaknya ya. Jadi waktu kita menggesek biola, sendi-sendi yang ada di tangan kanan ini cukup penting ya. Jadi diperhatikan supaya bow ini tidak miring-miring. Yang jelas lengan bagian atas ini dia nggak boleh mundur ke belakang kayak gini waktu kita menggesek bow, jadi jangan sampai lengan bagian atas ini mundur kayak gini, karena nanti akan pengaruh di bow ini, dia pasti akan miring. Jadi kayak gini. Nah, ini karena lengan kita ke belakang ya. Jadi lengan ini jangan sampai ke belakang. Kita tarik turun. Nah, waktu kita narik turun dan naik akan sangat berpengaruh di pergelangan tangan ini. Oke. Jadi betapa pentingnya kita berlatih tentang nada panjang untuk mengontrol tangan kanan kita supaya bisa menghasilkan suara yang lebih stabil dan suara yang keras. Ya, ingat-ingat. Kita udah tahu posisi biola tadi, posisi tangan kiri, posisi pegang bow, dan posisi gesek biola. Oke, di bridge, antara bridge sama fingerboard. Jadi yang menghasilkan suara cukup bagus adalah di situ. Oke, paham ya? Jadi
Gesek biolanya kita pakai full bow. Untuk belajar pertama-tama kita harus menggunakan full bow.